Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya sedang berada di Bekasi, tepatnya di dekat Puri Gading, di rumah seorang artis muda yang sedang naik mobil. Naik getek. Naik getek. Ya, oke. Oke, Reza Shah. Ya, apa kabar, Sa? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong soal Bekasi, kita tetangga. Nggak jauh-jauh amat. Saya di Villa Nusa Indah. Ini namanya perumahan apa sih? Nusifera di townhouse, masih dekat daerah Kecamatan Jati Asih juga sih. Kita satu kecamatan. Iya. Oh, beda aja. Beda ya? Kalau saya di Kabupaten Bogor. Meskipun dekat. Oh, Jadi masuknya Kabupaten Bogor. jembatan yang membedakan. Kota Sinema, dekat Kota Sinema kita tinggalnya, tapi beda wilayah administrasi. Ya, Reza ini berasal dari daerah, tapi dia kekeh untuk memenuhi fashionnya di dunia acting. Nah, kita akan tanya, awalnya dulu masuk dunia acting itu dari mana, Za? Dulu sebelum ikut casting terus acting, emang waktu itu ada zaman model majalah ya. Dulu yang lumayan terkenal ada majalah Aneka Yes. Di situ banyak kayak ajang-ajang kayak Coverboy, Top Gas dan yang lain-lainnya, dan banyak alumni dari situ kayak Raffi Ahmad, Ivan Gunawan, terus banyak pokoknya yang ikut itu juara 2 waktu itu. Habis itu pindah sekolah ke Jakarta, baru ikut casting. Kamu ke Jakarta kelas berapa? Waktu itu kelas 2, 2 SMA. Saya masih ingat kelas 2 SMA, makanya tangan saya dari tadi begini. Iya, terus belajar acting. Iya. Nah, gimana cerita belajar acting gimana aja? Dulu saya nggak ada basic sama sekali tentang acting, dan lihat kamera kayak gini aja udah takut, udah minder, nggak percaya diri. Itu pokoknya bener-bener orang dari daerah yang ke Jakarta, yang waktu masih polos, banyak nggak taunya, apalagi disuruh acting depan kamera, kaku banget, bahasa juga waktu medok banget. Pas pertama kali ketemu sama Om Iwan waktu itu juga medok banget kan. Nah, terus nggak lama setelah itu ketemu sama beliau ini. Pertama kali diajarin tentang teori acting nih sama beliau. Dulu main ke rumahnya di Jati Asih, terus diajarin kurang lebih tentang teori, ada teknik pernapasan, terus vokal. Kita suruh latihan baca, banyak baca gitu. Banyak teknik dasar yang saya dapat dari beliau waktu itu, dan saya juga praktekin sendiri di rumah. Nggak cuma dapat teorinya, tapi saya praktekin terus diulang-ulang gimana cara ngerubah dialek saya dari dialek Jawa ke Jakarta Indonesia yang baik dan benar. Itu emang agak-agak susah. Butuh proses, butuh waktu juga. Makanya apa yang saya baca waktu itu, saya suarain, saya latih terus baca, tapi dengan bersuara. Itu diulang-ulang terus pernah waktu itu praktek juga. Kita praktek di Guci seperti apa aja? Ke Guci, itu Guci daerah asal tempat saya di Kabupaten Tegal. Menceritain tentang gimana ada sana ke Curug Sigeong, ini menceritakan ini tempat ini ya. Percaya nggak, waktu itu Reza nggak tahu tentang daerah dia sendiri. Tapi setelah kita kasih tugas, dia mencari, dia belajar tentang apa yang akan dia ucapkan. Iya. Begitu kan, Jak? Betul.
Jadi apa yang kalian lihat sekarang itu adalah hasil, tapi untuk proses sendiri ya buat kalian yang pengen belajar acting juga ya bener-bener emang ada teorinya dan kita harus belajar karena belum tentu kalau misalkan kita langsung praktek nggak dibekalin ilmu atau teori dasar itu mungkin masih kurang ya. Dan masih ingat banget dulu diajarin tentang bisnis acting, ya kan? Pernapasan kita atur nafas, kita olahraga, itu banyak dari beliau nih. Ya, selain itu, Riza awalnya seperti dia bilang tadi, bahasa Indonesianya masih agak medok. Ya. Nah, saya menyarankan beliau untuk belajar langsung terjun ke masyarakat, dengan tinggal bersama di lingkungan masyarakat yang boleh dikatakan rumah petak. Bener nggak, Jak? Betul. Gimana, Jak, pengalaman waktu kos dulu? Ngomong soal medok, emang namanya dialek kita dari daerah itu nggak bisa dihilangin. Dan kita kan pasti namanya putra daerah, kita cinta sama asal kita masing-masing. Coba gimana caranya kita menjadi bunglon. Kita bisa bikin istilahnya bisa Indonesia bisa campur, ntar kita disuruh pakai bahasa Medan bisa gitu loh. Meminimalisir kalau misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, kalau medok kan lucu kalau kita cerita anak kota, tapi kalau kita disuruh peran pakai bahasa Jawa ya udah kita aslinya aja keluar. Kan nggak ada yang tahu peran disuruh pakai bahasa Medan, bahasa Maluku. Jadi emang yang susah itu belajarnya sih. Dan waktu itu sempat ngekos di kosan petak kecil gitu kan, di daerah dekat sini juga tuh dulu, di Keranggan. di Keranggan, dekat pasar Keranggan. Pindah-pindah sih sebelum ke sana ke sini ke situ. Ada yang pernah di daerah selatan, daerah timur, Cibubur, Keranggan. Dulu nomaden, namanya kita anak rantau ya kan, anak rantau. Gimana caranya kita bisa tidur aja, bisa survive aja, udah bersyukur, udah alhamdulillah. Jak, pengalaman yang tidak dapat di masyarakat kos di berbagai tempat, bagaimana, Jak? Apa yang didapat dari melihat berapa karakter orang terekam nggak di sama Reza? Sebenarnya sebelum berangkat ke Jakarta dulu, pindah ke Jakarta, waktu di rumah masih tinggal sama orang tua, itu bener-bener anak rumahan dan jarang keluar, jarang bersosialisasi. Mungkin kalau anak-anak ya kan zaman sekarang kan gaul-gaul gitu kan, banyak nongkrong-nongkrong sana kesini. Di rumah depan komputer, main game, udah kerjanya gitu doang. Di saat disuruh pindah ke Jakarta, itu kan sangat berbanding terbalik dan kaget ya kan, dari anak kampung terus di rumah aja, terus sekarang di kota, dan kehidupannya jauh drastis beda banget, pasti lebih keras dan dipaksa untuk kayak survive di kota besar itu. Nangis dulu. Masih kecil ya kan, 16 tahun, nangis dulu, masih sekolah terus ditinggal sendirian, orang tua pulang. Udah, jadi intinya banyak belajar dari pengalaman, udah banyak makan asinnya lautan. Pokoknya ya ngerasain gimana susahnya tinggal sendiri di kos-kosan, terus harus nyuci baju sendiri, terus makan juga apa adanya, kadang makan kadang enggak, terus bersosialisasi dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar. Kita banyak ketemu sama orang-orang sekitar, dan kita juga akhirnya bisa belajar tentang ini karakter orang ini seperti ini, karakter orang ini seperti ini. Dan dulu sempat inget banget ada teori yang ada sanguinik, melankolik, terus dan yang lain-lainnya itu benar-benar dipelajari, bukan teorinya tapi prakteknya juga. Setiap ketemu sama orang, oh ini orangnya pragmatik ya, wah ini orangnya melankolik nih, sanguinik. Banyak sih belajar teorinya, tapi prakteknya juga sendiri banyak belajar juga. Dan ya banyak pengalaman dan proses yang cukup lumayan berat waktu itu,
karena hidup sendiri. Iya. Jadi intinya lebih usaha sendiri itu Iya. dibanding hanya teori, hanya menunggu saja, tapi mengejar ya, Cak. Iya. Nah. Dan akhirnya dewasa sebelum waktunya juga waktu itu kan. Udah udah terjun itu sendiri. Ya akhirnya kita didewasakan oleh pengalaman itu sendiri. Iya. Jadi Reza menekuni ini memang udah passionnya, ya, terjun ke dunia entertain. Nah, jadi ada pesan nggak, Jak, untuk teman-teman yang dari daerah mungkin minder mau masuk dunia entertain, itu ada pesannya nggak dari Reza? Yang pasti buat kalian semua, meskipun terlahir di daerah manapun, sekecil apapun itu, jangan berkecil hati. Yang penting kalau misalkan kita punya passion, ada kemauan, dan kita mau belajar, pasti di situ ada jalan. Tapi kita juga jangan takut untuk berproses, dan jangan gampang menyerah. Kalau misalkan kita gagal, berarti ada yang salah nih dari diri kita, ada yang kurang. Apalagi yang perlu kita perbaiki dari kesalahan kita itu, ya kita tutup, kita tambal, dan terus kita belajar terus. Ya kalau mau belajar acting sama beliau nih, nih beliau aktor juga. Pokoknya semangat aja kalian passionnya di acting, pengen jadi musisi, apapun itu. Kalian jangan males untuk kayak bertanya, males cari tahu, dan ya jangan gampang puas, dan sering untuk belajar. Dan sekarang saya juga masih banyak belajar, masih banyak yang mungkin kekurangan lah. Jadi jangan gampang puas diri gitu. Ya, Reza ini dia rendah hati. Jadi meskipun dia udah seperti sekarang, dia tetap selalu bertanya, bagaimana Om? Bagaimana saya? Ya. Oke, jadi karir Reza semoga semakin nanjak lagi. Amin. Ya. Terus terakhir di televisi Putri untuk Pangeran ya. Apa ada lagi? Oh iya, yang terakhir Putri untuk Pangeran, terus sempat series yang global ya. Menggapai Ikatan Cinta, MNC Pictures juga belum tayang. Mungkin ya bulan-bulan depan juga bakal tayang, sama rilisnya sama yang sinetron terbaru Bintang Samudra, ntar bakal tayang di Antv. Bintang Samudra tuh di Antv. Itu tentang apa sih, Cak? Nah, ngomong-ngomong tentang apa, ini menarik ya, ini ceritanya beda dari yang lain. Nanti Bintang Samudra ini bakal melibatkan TNI AL. Dan ini tuh bener-bener strict, dan syutingnya itu penuh perjuangan. Kita jadi apa Reza di sana tuh? Melakukan pelatihan dulu selama 1 minggu. Kita benar-benar dilatih ala militer gitu kan. Weiss. 1 minggu kita ngecamp di sana. Dalam 1 minggu 3 hari kita dapat orientasi ada sepertiga malam. Kita tidur nggak dikasih tahu apa-apa, diledakin kamarnya, dar, tembakin, kaget dong. Dikira itu ada perang nih, ada penyusup nih masuk nih, padahal di sini cuma buat pelatihan doang, kok malah ikut perang beneran gitu loh. Belum minta maaf ke orang tua segala macem, masa bakal kelar di sini sih gitu. Itu pengalamannya luar biasa banget, dan bener-bener dilatih ala-ala militer, meskipun nggak pure ngikutin latihan sana, tapi kurang lebih basicnya sama, dibangunin dengan cara kayak gitu juga sama. Jam 4:30 udah bangun, kegiatan sampai jam 9 itu sama dengan jamnya mereka. Dan syutingnya juga nggak gampang. Ada di Pulau Damar, di Pulauan Seribu, yang nggak ada sinyal sama sekali. Ada nyelam juga nggak? Nyelam waktu itu kita latihan langsung di laut nyelamnya. Kebetulan kan pasukan katak, jadi berhubungan dengan air kan. Syuting ada di kapal. Terus ada gimana kita cara dilatih pegang senjata, bongkar senjata. Itu banyak nanti adegan actionnya juga. Dan kita syuting juga melaksanakan syuting sesuai
SOP-nya dari Angkatan Laut. Angkatan ya? Laut, kayak dialog segala macem, terus set, semuanya harus ACC dari Angkatan Laut, karena ini kan membawa nama Angkatan Laut. Kalau misalkan nanti hasilnya juga jelek, nanti kan kita juga nggak enak juga, nama Angkatan Laut ini bakal jelek kalau kita nggak total, nggak bagus. Meskipun ini sinetron, tapi kemasannya, packagingnya udah bisa dibilang semi film lah sama series. Jadi wajib banget buat kalian nanti nonton, bukan cuma actionnya, tapi bakal ada drama percintaan seperti biasa. Iya. Namanya TNI Angkatan Laut, tetap ya kan namanya manusia kan pasti ada merasakan jatuh cinta. Itu bumbunya nanti. Iya. Selain sinetron, Za, pernah juga web series? Terakhir web series baru sekali yang Menggapai Ikatan Cinta. Mungkin bakal rilis September juga, tapi nggak tahu tanggal berapa. September. Kalau yang Samudra ini? Itu belum keluar jadwalnya. Kalau sedikit bocoran ya mungkin September juga. September. Ya, jangan lupa di Antv. Di Antv. Iya. Oke, Za, terima kasih banyak berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman semua yang di daerah. Jangan takut. Sebenarnya kalau cerita kalau dari A sampai Z masih panjang. Masih panjang. Mungkin buat podcast selanjutnya kali. Kita selanjutnya nanti kulik sampai dari awal, jika perlu kita ke lokasinya Reza. Dulu saya rencana mau ke lokasinya Putri untuk Pangeran. Udah keburu bungkus tapi. Iya, saya udah janjian sama Mas Rudi kan? Oh iya, Rudi Arianto, Bang Rudi. Iya, tapi belum sempat. Ya, terima kasih ya sekali lagi. Sama-sama Om. Ya, sukses. Makasih juga atas ilmunya, dan itu bisa menjadi bekal buat saya sampai kedepannya nanti juga. Ya, tapi ini usaha dia sendiri. Iya. Ya. Oke, terima kasih Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.